dengan hati yang sungguh terus kita langsung marah teman, udah nggak dapat, udah selesai kita. Ayo, ya pertandingan itu tidak selalu mudah. Ini sulit, yang udah kita belajar, tapi sekarang ada apa enggak? Ini bisa. Saat ini, para pemain Persib Bandung masih menikmati masa liburannya. Usai menyelesaikan musim yang cukup berat, walaupun sukses meraih back-to-back juara Liga 1 musim 2024-2025. Namun, tak lama lagi, skuad Maung Bandung itu akan dikumpulkan lagi untuk berlatih jelang menghadapi laga pramusim bertajuk Piala Presiden 2025. Pemusatan latihan ini akan digelar pada 30 Juni mendatang. Sebagaimana diketahui, turnamen ini akan diselenggarakan pada 6-14 Juli bulan depan. Jelang dikumpulkannya para pemain ini, pelatih fisik Persib Bandung Miro Patrick memberikan tugas khusus untuk para pemain Maung Bandung, yakni untuk melakukan latihan mandiri terlebih dahulu. Waktunya memang terbatas, tidak diragukan lagi. Namun itulah mengapa program latihan individu selama liburan menjadi sangat penting. Ujar pelatih asal Kroasia itu. Patrick juga telah memastikan dalam program latihan mandiri ini mulai diaktifkan pada pekan ini dalam membantu pemain lebih siap. Karena setelah liburan kondisi pemain akan jauh lebih ideal. Di samping itu ada kabar baik buat kalian para bobotoh semua. Ini bukan hanya kabar pemain baru, tetapi pemain lama yang sudah kembali lagi dari cedera lamanya. Pemain ini tak lain dan tak bukan ialah Rezaldi Hehanussa. Bek kiri 29 tahun ini diketahui hanya berlaga sekali saat menghadapi Dewa United pada pekan kedua Liga 1 musim ini. Setelah itu, cedera kaki memaksanya menepi panjang dari lapangan hijau. Rezaldi pun saat ini mengaku sudah dalam keadaan yang baik. Ia mengaku telah melalui serangkaian pemeriksaan medis dan program pemulihan secara disiplin untuk mengejar kebugarannya. Jelas kehadirannya membawa angin segar untuk kedalaman skuad Maung Bandung yang akan berlaga di turnamen Piala Presiden 2025. Dan ditambah lagi, apabila sang adik Hamrah Hehanussa beneran jadi bergabung dengan skuad Maung Bandung, maka kekuatan Persib kian kuat. Menarik dinantikan, duet kakak adik ini berseragam yang sama berwarna biru berlogo Persib Bandung. Rezaldi Hehanussa menambahkan jika dirinya sangat mendukung diadakannya event pramusim ini. Hal ini dilakukan Persib yang akan berlaga di Liga 1 dan ICL 2 musim 2025-2026. Di saat Persib Bandung melakukan persiapan Piala Presiden 2025, ada kabar yang cukup menaruh perhatian bagi bobotoh, yakni perihal transfer pemain. Memang hingga saat ini berita dibuat hanya Sadil Ramdhani saja yang sudah deal ke Persib Bandung. Sejatinya ada belasan pemain yang dikaitkan dengan tim berjuluk Maung Bandung ini, tak terkecuali pemain diaspora Timnas Indonesia. Ya, penyerang Timnas Indonesia Rafael Strijk dikabarkan saat ini sedang digoda untuk memperkuat Persib Bandung untuk musim depan. Ex-pemain Adudin Haq ini berstatus free agent usai kontraknya sudah tidak diperpanjang oleh Brisbane Roar, klub asal Australia. Rafa merupakan pemain kelahiran 27 Maret 2023 atau saat ini usianya masih 22 tahun dengan memiliki tinggi 185 cm dan kaki dominan sebelah kanan. Posisi Rafael ini sebagai sayap kiri. Bahkan selain berposisi sebagai sayap kiri, dia juga dapat diplot sebagai penyerang depan, tengah, dan penyerang sayap kanan. Dipikir-pikir, Persib memang masih butuh pemain di lini penyerang usai ditinggal para penyerang sebelumnya seperti Ciro Alves, David da Silva, hingga Rian Kurnia. Jika peluang itu ada, mengapa tidak? Bagi Persib Bandung, mendatangkan Rafael Strijk adalah misi luar biasa, juga selaras dengan rencana membangun skuad Persib jangka panjang. Dalam roadmap Persib jangka menengah, Persib menyiapkan skuadnya untuk berkompetisi dalam 6 tahun. Tak heran jika saat ini pemain-pemain yang masuk ke dalam skuad Persib Bandung adalah pemain berusia muda. Persib meremajakan skuadnya setelah musim lalu. Persib menjadi tim tertua di Liga 1 2024-2025 dengan rata-rata usia 32 tahun. Bos Persib Aditya Putra Herawan menargetkan bahwa usia rata-rata pemain Persib musim depan yaitu 28 tahun. Pelatih Bojan Hoda memang dikabarkan berniat untuk mengajak pemain timnas Indonesia, terutama yang berkarir di luar negeri, untuk bergabung ke skuad asuhannya. Rafael Strijk adalah striker muda timnas Indonesia yang pandai menahan bola dan membuka ruang. Dia akan cocok dimainkan dengan gaya sepak bola simpel Eropa ala Bojan Hoda. Terlebih peluang Persib datangkan Rafael Strijk terbilang lebih rasional. Apakah kalian setuju jika sang pemain beneran gabung Persib, bobotoh? Di sisi lain, saat Persib bersiap diri untuk menghadapi Piala Presiden 2025, ada beberapa kabar buruk yang menimpa klub rival.
Sebelumnya ada Persija yang kepanasan karena gak diajak turnamen Piala Presiden. Kini tim yang banyak membajak pemain Persib, Malut United kena karma. Kok bisa? Emang kenapa? Ya, berdasarkan kabar terbaru, pelatih Malut United Imran Nahum resmi dipecat oleh manajemen klub. Dirinya di PHK bersama asisten pelatihnya Yayan Tumena. Padahal belum lama ini Malut United dengan bangga memamerkannya dengan kontrak baru. Banyak spekulasi liar terkait dipecatnya kedua pelatih itu. Yang pertama ialah karena ada yang tidak sejalan soal pilihan pemain. Seperti yang diketahui, Malut United pada musim ini nampaknya sangat jor-joran dalam berburu pemain. Khususnya untuk pemain asing, Malut United disebut memborong dari Persib Bandung, di antaranya ada Tyrone Del Pino, Ciro Alves, David da Silva, hingga Gustavo Franca. Rumor semakin kuat setelah keempatnya kini sudah resmi berpisah dengan Persib Bandung. Mereka kabarnya hanya menunggu waktu untuk diumumkan oleh Malut United. Namun jika dikaitkan dengan isu Imran Nahum sekarang ini, artinya para pemain tersebut bukanlah pilihan dari sang pelatih. Namun di sisi lain yang menyebut bahwa pemecatan Imran Nahum itu melakukan pelanggaran berat di Malut United bersama dengan Yayan Tumena. Imran dan Yayan diklaim menerima uang dari pemain yang dikontrak oleh Malut United. Jumlahnya pun beragam, mulai puluhan hingga ratusan juta rupiah per pemain. Asisten manajer Malut United, Asgar Saleh, mengatakan jika mayoritas pemain Malut harus memberikan setoran kepada Imran dan Yayan. Ia menyebut permasalahan yang dilakukan oleh Imran Nahum dan Yayan Tumena itu sudah diketahui oleh manajemen klub sejak mereka masih berlaga di Liga 2 2023-2025. Bahkan, sang pemilik Malut United pun sudah mengetahui hal itu. Namun saat itu manajemen Laskar Kiraha masih berharap Imran Nahum dan Yayan Tumena bisa berubah. Nyatanya hal itu menurut Asgar Saleh tidak terjadi. Lebih lanjut, Asgar Saleh menyatakan Malut United tidak mau lagi terlalu berlarut-larut dengan permasalahan Imran Nahum dan Yayan Tumena. Laskar Kiraha ingin menatap ke depan dan mencari pelatih lokal lainnya untuk mengasuh Yakob Sayuri dan kolega. Di sisi lain, Imran Nahum membantah kabar tersebut dan menyebut kabar itu hoax, hanya oknum-oknum tertentu yang ingin membuatnya keluar dari Malut United. Waduh, ini mana yang benar? Pihak mantan pelatih atau manajemen? Tentu dengan adanya kabar ini membuat nama Malut United sedikit tercoreng di saat prestasinya cukup baik di musim lalu. Jadi pesan untuk para bobotoh, mohon bersabar dulu ya untuk nungguin Wilujeng Sumping pemain barunya. Pihak manajemen Persib pastinya udah mengatur klub sedemikian rupa agar lebih baik demi menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti klub rival lainnya. Tetap semangat dan tetap dukung terus Persib Bandung.